lagi di tips 5 menit bareng Pipit. Nah, kali ini nih ada tips buat teman-teman semua gimana sih caranya mengaplikasikan decoy effect sesuai dengan produk kamu. Kalau sebelumnya udah tahu decoy effect itu apa, nah kali ini aku akan jelaskan. Apa itu decoy effect? Kita ulang ya. Jadi decoy effect adalah sebuah fenomena di mana konsumen itu cenderung akan mengganti pilihannya di antara dua opsi jika diberikan opsi ketiga yang tidak seimbang. Contohnya seperti apa sih? Contohnya misalnya kalau misalnya teman-teman nih pernah beli kopi ke Starbucks, itu kan ada ukuran gelas-gelasnya ya kan. Ada tall, ada grande, dan juga ada venti. Nah, pilihan-pilihan itulah yang dinamakan dengan decoy effect. Kadang-kadang kan kasir suka bilang, mau upgrade size ke grande nggak gratis kok, harganya juga tetap harga upgrade tuh sama gitu. Nah, itu yang membuat decoy effect itu terjadi, kurang lebih seperti itu. Nah, decoy effect ini bisa juga disebut sebagai attraction effect atau asymmetric dominance effect. Jadi sebuah bagian dari ilmu psikologi marketing yang memang menetapkan opsi dan juga strategi untuk bisa mendongkrak penjualan agar produk dapat terjual lebih banyak gitu. Jadi misalnya satu produk tapi dibikin beberapa varian. Jadi orang tuh akan bisa membeli lebih banyak. Padahal variannya sama. Nah, ini ada contoh. Jadi, yang pertama itu misalkan kita membeli satu botol, misalnya anggap aja ini satu botol kaca ya, atau misalnya ini serum, harganya 100.000 kalau beli satu. Nah, di toko yang sama, dia juga menawarkan, kalau mbaknya beli dua, itu harganya cuma 150.000 atau 175.000. Otomatis kita akan memilih yang 150.000 dapat dua ini, ya kan? Karena pertama, kita mendapatkan produk lebih banyak dan harga yang lebih murah. Tapi kalau dari sisi pebisnis, produk kita jadi jauh lebih banyak terjual gitu. Nah, bagaimana sih decoy effect dapat diaplikasikan dengan produk kamu? Jadi yang pertama, kita juga harus tahu jenis produk kita tuh apa. Strategi sesuai dengan jenis produk kita. Karena kan setiap jenis produk tuh pasti strateginya beda-beda ya. Nah, dalam melakukan strategi dengan menciptakan decoy effect ini, kita harus bisa dan tahu jenis produk yang kita miliki tentunya. Karena tidak semua strategi bisa memberikan decoy effect gitu. Contoh, kalau misalnya teman-teman jual produk baju, bisa nih diaplikasikan. Jadi misalnya, kalau beli satu harganya berapa? Misalnya, harganya sekian. Kalau beli dua, harganya sekian. Harga yang lebih murah dibandingkan dengan beli baju satu. Kurang lebih contohnya sama seperti itu. Atau enggak, kadang-kadang kan kalau misalnya di Tanah Abang, minimal beli 3 harganya harga grosir, jadi jauh lebih murah gitu. Tapi produk yang terjual jauh lebih banyak gitu. Minuman juga bisa yang tadi saya jelaskan. Ada ukuran small, medium, large. Nah itu sebenarnya salah satu strategi marketing yang ujung-ujungnya akan menimbulkan decoy effect gitu. Jadi konsumen itu diberikan 2 atau sampai 3 pilihan untuk memilih kira-kira mau produk yang gimana nih, mau produk yang sebesar apa khususnya di minumannya. Gitu. Walau setiap harga, setiap ukuran tuh bedanya hanya 5.000 atau hanya 3.000 misalnya. Tapi tetap aja pasti orang-orang akan berpikir, kalau misalnya saya pilih yang lebih besar kan lebih untung gitu. Kenapa saya harus milih yang kecil gitu. Pasti mereka akan membeli yang lebih besar. Biasanya seperti itu. Yang kedua, jangan sampai salah perhitungan. Nah, ini nih, dalam melakukan strategi untuk bisa memberikan decoy effect, kita juga harus memastikan bahwa kita juga masih untung gitu ya. Karena kadang-kadang orang kan 100.000 satu produk, tapi 2 produknya cuma 150.000. Ini kira-kira untung atau enggak ya? Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita salah perhitungan. Jangan sampai setelah menjalankan strategi ini malah akhirnya jadi rugi gitu. Pastikan harga membeli produk dengan harga menjual produk yang masuk akal gitu ya. Jangan sampai tidak masuk akal. Jadi ketika kita menjual produk, harga produk itu biasanya mencakup semua kegiatan yang ada di perusahaan gitu ya. Adalah pokoknya contoh hitung-hitungannya. Jadi oleh karena itu jangan sampai salah hitung. Kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan teman-teman juga menghitung harga jual produk itu dengan benar. Oke, itu dia tadi tips kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!